Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Saya Ilman Akbar dari Daily SEO ID, tempat belajar SEO setiap hari. AI Overview. Di Amerika, AI Overview itu dirilis bulan Mei kemarin buat publik. Ya kan? US user bisa lihat. Di Indonesia, kita dapat AI Overview dulu namanya SGE kan? Tadi Search Geary Experience ya. Kita di Indonesia bisa nyobain SGE sejak bulan November tahun lalu. Kalau kita udah setting di Search Labs. Bener kan? Waktu SGE launching di Indonesia, kita bisa cobain. Di SEO nggak ketinggalan bikin konten. Kita bikin konten IG sampai 3 Reels. Lumayan viral, FYP gitu istilahnya. Dan dapat banyak komen. Saya mau ngasih lihat beberapa komentar. Apa kata netizen Indo tentang SGE waktu itu. Yang ini bisa jadi gambaran kalau AI Overview nanti rilis bakal kayak gimana. Mau lihat? Sebagian ada yang udah tahu. Udah tahu mas, saya pakai di search engine sebelah. Makanya di Bing. Karena Bing udah duluan. Terus ada yang wondering nasibnya. Ntar SEO gimana nih? Mati nggak nih? Nasib blogger? Ya saya nggak tahu ya. Orang SEO gimana kalau semua info di depan muka gitu, nggak ngunjungin website kita? Content writer nyimak dulu, nunggu saran. Ada yang udah putar otak, kreatif nih. Wah gimana caranya nih biar web kita bakal tetap diklik, walaupun di atas udah ada AI Overview gitu, udah ada SGE. Wah ntar ngefek ke keyword transaksional nggak ya? Biasa coba di informational keywords kan, kalau SGE itu muncul kan. Terus kalau yang jualan produk atau jasa kayaknya masih aman nih, Min. Tapi yang paling menarik, ada sebagian komentar yang nadanya optimis banget. Ada yang bilang, wah tentunya SGE bakal merekomendasikan konten yang berkualitas baik, sehingga orang-orang bisa optimis kontennya. Positive thinking banget ya. Ada lagi yang bilang, wah ini bakal ngebantu blogger-blogger nih. Nanti muncul di SGE di atas, nanti kalau orang tertarik, bakal masuk websitenya. Optimisme ini bukan tanpa alasan. Karena banyak orang, mungkin kita ngerasa ya, kadang-kadang kecewa sama hasil pencarian Google. Ya nggak sih? Hasilnya kok nggak oke ya? Ada yang bilang, kadang kesal pas searching, portal berita semua isinya apa adanya, yang penting iklan. Di sini ada beberapa dari portal media nih. Tanggung jawab guys. Lama-kelamaan Google jadi toksik, orang nyari di ChatGPT. Kadang saya juga gitu, nyari di Google kok nggak asik. Saya cari di TikTok, wah sesuai dengan harapan saya. Pantesan Gen Z makin lama makin pada pakai TikTok, nggak pakai Google. Kalau makin lama user nggak pakai Google ditinggalkan, SEO bakal mati, kita semua pengangguran. Itu salah siapa? Apakah salah Google yang nggak update? Salah orang SEO-nya? Atau salah gue? Salah teman-teman gue? Wah, yang ketawa dikit. Berarti Gen Z nih ya. Tapi kita jangan saling menyalahkan lah. Basi, mading udah mau terbit ya. Diterusin lagi padahal udah gak lucu ya. Kalau saya boleh menunjuk yang salah tuh spammer. Orang-orang yang jualan jasa SEO yang ngakal-ngakalin biar naik ranking tanpa ngasih manfaat buat user. Orang-orang yang ngajarin cara spam. Siapa yang ngajarin kalau bikin website harus pakai expired age domain dengan DA tertentu SS rendah? Siapa yang ngajarin kalau mau dapat duit dari internet harus bikin blog pakai software biar bisa bikin 1000 blog? Siapa yang ngajarin mau naik traffic harus beli backlink DA tinggi? Saking tergila-gilanya sama backlink, sampai domain yang harusnya buat kampus dan sekolah dijadiin PBN, dijual buat jualan backlink. Saking tergila-gilanya para spammer ini. Dan ngomong-ngomong backlink, katanya backlink kan harus high quality ya, dari media gitu kan, high quality. Nah, nggak ngaruh guys. Ini website punya backlink, beli backlink puluhan ratusan juta sebulan. Tapi ini saya sensor ya, nggak boleh soalnya. Pokoknya ketahuan lah itu apa. Tapi hasilnya begini. Webnya mulai kira-kira pertengahan 2022, dalam 6 bulan dia beli backlink dari media nasional puluhan ratusan juta, trafiknya 27 juta sebulan. Dia enjoy dapat duit dari ads segala macam, anjlok, tinggal segini. Miris banget, miris. Dan yang lebih miris, lebih meresahkan adalah makin terbuka, makin terang-terangan jualan jasa, jualan job opening
Ngomongnya SEO black. SEO haram udah haram. Gaji fantastis. Duit haram udah duit haram itu. Buat saya, Google tuh kayak sumur. Kita timba airnya buat minum, buat mandi, buat masak. Kita hidup dari Google. Ya kan? Customer kita ada di Google. Customer klien kita ada di Google. Kalau Google-nya, kalau websitenya kita pakai cara-cara spamming kayak tadi, nanti sumurnya kotor. Kalau sumurnya kotor, nggak ada yang mau pakai Google. Kalau nggak ada yang mau pakai Google, kita pengangguran. Jadi, kalau kita pengen web kita awet, di era AI Overview lah, Google HCU lah, Core Update lah, Spam Update lah, cuma satu caranya. Niatkan, kita bikin website, bikin konten, itu buat user. Dulu saya pikir kata-kata Google gini nih, create content helpful, reliable, people first, itu cuma omong kosong basa-basi. Dulu. Semakin lama saya berada di SEO, saya semakin lihat orang-orang yang kerjaannya nyepam, bukan fokusnya ke user, itu pada hilang. Webnya hilang, orangnya hilang, gitu. Ditangkap sama tukang bakso ya. Jadi kita pun juga harus ngelakuin SEO dengan cara yang benar, bukan cara spammer. Dan inilah dua cara, ternyata bukan satu, ada dua, buat bikin web kita awet di era AI Overview dan seterusnya. Makanya kami di Daily SEO ID punya misi untuk ngebangun ekosistem industri SEO ini di Indonesia yang fokusnya ngasih manfaat buat user. Bukan cuma asal naikin ranking, tapi usernya yang malah nggak happy. Dilakukan dengan cara yang benar, supaya hasilnya awet. Kita ranking, dapat traffic, dapat revenue. Sekarang, besok, tahun depan, 10 tahun lagi, dari SEO. Tidak seperti caranya spammer. Kalau teman-teman relate dengan misi ini, yuk sebarkan satu edukasi, belajar SEO tiap hari dengan Daily SEO ID. Thank you.